Mbah. Astagfirullahaladzim. Mbah kuat, Mbah. Mbah Sariman. Saya udah nggak kuat, Cok. Mbah pasti kuat, Mbah. Mbah Sariman pasti kuat, Mbah. Obat yang saya suruh cari Mama. Ya Allah, Kita semua belum dapat menemukan daun itu, Mbah. Lagi pula kita juga nggak tahu itu daun apa, Mbah. Astagfirullah, Mbah. Istighfar, Mbah Sariman. Dibantu sama ini, Mas. Dulu kita netralin racunnya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah. Kuat, Mbah. Kuat, Mbah. Mbah, tahan, Mbah. Tahan, Mbah. Kabarkan berita kepergianku kepada yang lain. Mbah, jangan ngomong seperti itu, Mbah. Nggak boleh ngomong seperti itu, Mbah. Nggak boleh, Mbah. Kuat, Mbah. La ilaha illallah. Allah, Mbah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Terus Mas Diki. Netrasi terus Mas Diki. Saya sayang sama kalian. Iya, Mbah, saya juga sayang sama Mbah. Mbah Sariman, ya Allah, Mbah. Mbah Sariman. Ya Allah. Mbah, ya Allah, ya Gusti. Kenapa Mas? Ya Allah, pada kenapa sih? Mbah Sariman, Mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mbak Sariman? Mbak Sariman udah gak ada, Mas. Mbak Sariman udah ninggalin kita semua, Mas. Kalian ini bodoh semua. Kalian ini tidak mempunyai hati nurani. Kalian ini manusia-manusia yang tidak mempunyai otak dan rasa peduli terhadap sahabat kalian. Karena kalian sudah menyanyiakan waktu yang sudah Allah berikan kepada kalian. Sehingga kehilangan saling. Sekarang apa yang kau dapatkan? Hanya penyesalan seperti ini yang kau dapatkan. Kalian ini laki-laki. Sampai kapan kalian menangis seperti ini? Hanya bisa menangis. Sudah tahu sahabat terkena racun dan masih ada obatnya. Bukannya kalian cepat-cepat mengobati, kalian mengurusi pocong yang tidak penting itu. Lebih baik diam. Karena kalian ini bisa apa? Kamu sudah tahu obatnya saja, kamu gak mau Ini bantu. saya bawakan obat tuh, makan saja itu obat tuh. Kenapa nggak dari awal kamu bawanya? Apakah perjalanan dari sini sampai sana itu tidak membutuhkan waktu? Dalam perjalanan harus terhalang dan harus mengurusi pocong-pocong. Kalian urus itu. Sudah saya katakan, itu tidak penting. Itu hanya mengganggu perjalanan kita. Tapi apa? Kalian masih mengurus pocong yang tidak ada artinya. Sekarang apa yang kau dapatkan? Hanya penyesalan. Maafkan kami, Mbak. Ya Allah. Masa ibadah. Mbak. Menangis puasnya. Kalian semua
Saya kehilangan sahabat saya. Maafkan saya Tuhan. Kau telah kehilangan sahabatmu yang mungkin entah sejak dari kapan. Tapi yang jelas di sini kita semua pun merasa kehilangan. Lalu mau bagaimana lagi? Apa yang kau rasakan sama seperti yang kita rasakan, Tuhan. Saya mohon maaf. Apa yang saya rasakan, apa yang saya khawatirkan terjadi di sini. Dimana anjing kalian hanyalah dipermainkan dan diganggu oleh pocong itu, sehingga kalian disibukkan dan kalian tidak berhasil mencari obat tersebut. Dan penyesalan seperti inilah yang saya takutkan benar-benar terjadi. Basariman lebur. Hanya penyesalan yang kita dapatkan. Gimana keadaan Mas Ganang sekarang? Di sini saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Akan tetapi yang kuasa berpihak lain. Yo goblok banget. Selamat tinggal, sahabat. Allah. Selamat tinggal, sahabat. Goblok. Kebaikanmu memanglah tidak ada yang bisa membalas. Nah ini pocong, untuk apa lagi kau datang ke sini? Kau sudah puas. Kau sudah puas mengganggu perjalanan sehingga sahabat dari kita Sariman sudah meninggal. Astagfirullah. Ini semua gara-gara kamu, pocong. Apa yang kau sedihkan, wahai manusia? Kenapa engkau menangis? Bajingan. Sahabat kita telah tiada gara-gara diri. Sudah saya katakan. Kau yang menusuk. Di sini kalian semuanya dibodohi dengan makhluk ini yang hanya mengaku-ngaku sebagai tabib. Di sini dramamu itu sudah tidak berguna, Sutiman. Bangsat kau yo. Sudah saya katakan, kalian di sini hanya disesatkan dengan makhluk ini. Basariman lebur itu hanyalah Basariman yang palsu. Udah kamu gak usah banyak drama. Alif, Pak, Kamu semangat di sini. apa yang kau lakukan? Tuan Wiraga, Tuan Wiraga, Tuan. Astagfirullah. Tuan Wiraga. Tuan. Jika memang ini menjadi takdirku, Tuan. ternyata matiku bukanlah di medan peperangan. Tuan. Wiraga, Raja Tunggu Bilo, ku persembahkan semuanya untukmu. Tuan. Ini adalah pembalasan di mana dirimu telah membunuh raja. Sungguh sangat menyenangkan. Saya melihat akan segera dan berhasil memanggil domba temanmu dan Tuan Patih. Saya berhasil membalaskan dendam terhadap raja saya. Tanpa saya menyentuh, Diam kau.
saja satu nyawa Tuhan. yang telah lebur. Kini Tuhan, Tuhan. balasannya dirimu juga tinggal menunggu. Tuan Wiraga, Mas. Iya, Tuhan. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Tuan? Saya ucapkan terima kasih banyak manusia. Kau telah membalaskan apa yang kurasakan dan apa yang sudah dilakukan oleh sosok Wiraga. Tuan. Sosok yang sangat Tuhan, Tuhan. ringan laknat. Tuhan Wiraga. Terima kasih. Maafkan saya Tuhan, maaf Tuhan. Tuhan maafkan saya Tuhan. Tidaklah mengapa manusia. Saya pamit terlebih dahulu. Soalnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan maafkan saya Tuhan. Tuhan kuat Tuhan. Tuan, yang kuat, Tuan. Tidaklah mengapa manusia, karena sejatinya tiada makhluk yang tidak mempunyai sebuah kesalahan. Mas, ada apa, Mas? Akan tetapi Ya Allah, Tuan Wiraga. rasa sakit ini Tuhan kuat Tuhan. Maafkan saya Tuhan. Ini kenapa, Mas? Maafkan saya Tuhan. Ini kenapa, Mas? Tuhan maafkan saya Tuhan. Sehat Tuhan. Mas, ini kenapa? Siapa? Ini siapa yang melakukan ini, Mas? Aku nggak tahu, Mas. Tuhan Wiraga maafkan saya Tuhan. tidak mengapa. Tak perlu kau tangisi diriku manusia. Ini semua salahku Tuhan. Ya Allah. Memang sejati Mas, ya Allah. Tidak ada makhluk yang tidak luput dari sebuah kesalahan manusia. Entah itu sengaja ataupun dilakukan secara sengaja. Sampaikan pesanku kepada Raja Dunggu Bilo. Saya sangat senang mengabdikan diri saya kepada dirinya. Dan saya sangat bangga telah menyelesaikan peperangan ini dengan atas nama kemenangan. Akan tetapi, takdir tetaplah takdir. Ajal tetaplah ajal. Kita tidak pernah bisa bersembunyi atas ajal kita masing-masing. Karena sejatinya ajal itu datang dari mana saja yang tidak pernah kita duga-duga, dan kapan saja yang tidak pernah kita persiapkan manusia. Itu Tuhan, ini semua salahku Tuhan. Saya ingin menahan rasa sakit ini, akan tetapi rasa sakit ini sudah tidak bisa lagi. Tuhan kuat Tuhan, ayo kuat Tuhan. Siapa itu Tuhan? Kuat Tuhan. Terus, Mas Diki, terus. Tuhan kuat. Tolong panggilkan yang lain. Tuan Pati, saya ingin berbicara sedikit di detik-detik kematian saya. Kuat Tuhan. Tuhan kuat Tuhan. Saya ingin mengucapkan sesuatu kepada Tuan Pati. Bisakah kau mengambilnya manusia? Astagfirullah.
Itu mas, Tuan Wiraga, gimana yang Pati dan yang lainnya? yang lainnya sudah saya datangi. Mereka akan menuju ke sini secepat mungkin. Tuan Wiraga, yang kuat Tuan. Tuan, saya bangga terhadapmu semua. Kau, Ya Allah, ini gimana sih ya Allah? kau adalah gambaran nyata di mana di balik kekuranganmu, kau mempunyai niat yang tulus dan tekad yang kuat. Walaupun kadangkala kebodohan keluar dari mulutmu, Sukiman. Kau makhluk yang hebat. Hanya saja kau adalah makhluk yang kurang dari pengarahan, Sukiman. Tuan, kau jauh lebih hebat dariku, Tuan. Maafkan Saya menaruh kebanggaan terhadapmu, Sukiman. Kebanggaan yang besar saya taruh kepada dirimu. Mana yang lain? Mas Dik ini tadi yang ngelakuin siapa sih mas? Kok bisa sampai kayak gini mas? Ya mas? saya mas Pur. Loh kok bisa mas? Ya Allah. Kebodohan saya mas Pur. Ya Allah, ya Allah. Siapkan raga, siapkan raga. Mati akan datang. Baik. Siapkan Ya, raga. maaf, baik. Cepat mungkin. Tuan, tahan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Pati, saya sangat merasa senang. Saya merasakan sebuah perjuangan besar, di mana perjuangan ini diatasnamakan di jalan kebenaran. Mungkin inilah yang paling berkesan selama hidup saya. Sangat bangga bisa berperang dengan dirimu, Tuan Pati. Luka ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Sehingga kau terserang. Tuan, yang kuat Tuan. Tuan Pati, Tuan Pati. apakah Tuan Wiraga tidak bisa diobati lagi nih, Tuan? Saya sudah Luka ini tidak mampu, Tuan. sangat menembus sangat dalam. Saya ingin pergi dengan bahagia dan penuh kesan, Tuan Pati. Terima kasih. Kesan detik kematian saya sangat Sukiman. Baik Tuan, jaga dirimu baik-baik, Sukiman. Agar saya ingat ucapan Tuan Wiraga. Tuan, kau perlu banyak belajar dan berhati-hatilah dalam berbicara, Sukiman. Tuan, Tuan Wiraga. Tuan. Tuan! Ini sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Wiraga! Sejak dari awal tadi sudah saya katakan, kalian semuanya disesatkan oleh makhluk itu yang mengaku-ngaku sebagai tabib. Kalian semua tidak percaya dengan saya. Astagfirullahaladzim. Inilah yang kalian dapatkan. Kalian membunuh teman sendiri. Astagfirullahaladzim.
mana Tuan Wiraka sudah saya anggap sebagai kakak kandung saya sendiri. Bodoh kalian semua, tidak punya otak. Kalian semua mudah dibohongi, mudah untuk disesatkan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Wiraka? Saya tidak mengetahui pastinya, Pak. Saya melihat dengan kepala mata saya. Itu Raka yang kau masuki telah membunuh Tuan Wiraka karena emosi yang sudah membara. Mereka semua telah disesatkan oleh salah satu makhluk yang diperintahkan oleh musuh kita. Kalian semua memang bodoh. Kalian tidak mempercayai apa yang saya ucapkan. Di sini Kami, ya Allah. kejadian yang kita alami di saat ini, saya tidak tahu titik awal permasalahannya. Saya ingin bertanya kepadamu, Sudiman. Apakah kau sudah menceritakan semua rencana yang telah kita susun dan rencanakan? Saya menceritakan sebagian, tetapi manusia ini tidak percaya dengan ucapan saya. Di sini, manusia, sebenarnya niat kita semua, rencana kita semua, itu sudah berjalan lancar. Yang kau sebutkan, saya telah menusuk Mbah Sariman. Itu hanyalah bohong. Yang kalian tangisi, itu adalah Mbah Sariman yang palsu. Apakah kalian ingat waktu kita merayakan peperangan? Itu adalah pertemuan terakhir kalian dengan saya. Setelah itu, saya merayakan dengan pasukan yang lain, tidak mendatangi kalian. Saya sudah mengatakan pada kalian semua, teman kalian itu sudah menunggu di bawah. Rencana kita sudah berjalan dengan lancar. Tapi kalian kenapa masih saja di dalam sini disesatkan oleh makhluk yang mengaku-ngaku sebagai tapi? Seperti gini Tuan Kapten, semalam pun saya benar-benar dibingungkan oleh keadaan Sudiman dan makhluk. Entah itu dari mana asalnya. Di malam itu, Sudiman dengan gagah berani mengatakan bahwa rencananya selama ini ternyata sudah berhasil. Kita memang mempunyai rencana, tetapi rencana dia lebih cerdik dan lebih pintar. Dan di sana Mbah Sariman membela kita semua, Tuan Patih. Dan Mbah Sariman sempat tertusuk di bagian perutnya, di mana pisau yang digunakan oleh Sudiman itu adalah pisau yang beracun, sehingga Mbah Sariman terluka parah.
Dan pagi tadi kita semua menerima kabar duka di mana Mbah Sariman telah tiada. Dan kabar tersebut baru saja terjadi, Komandan. Sariman Mujahidin maksudmu? Benar sekali, Komandan. Mujahidin selalu bersama kami di medan peperangan. Ya Allah. Terus yang menemui kita semalam siapa, Tuan? Bahkan Mbah Sariman yang menemui kita semalam itu berbicara mengungkapkan bahwa malam ini tidak ada peperangan. Dan Tuan Patih dan yang lainnya sedang disekap oleh 2 rombongan yang berniat membantu kita. Dan Mas Ganang masuk ke kerajaan Cipto Samanggala dengan seorang diri, dengan tujuan dijebak oleh Cipto Samanggala. Tidak. Itu semua adalah rencana yang sudah kami siapkan. Saya sengaja untuk mengutus Sutiman untuk menjemput manusia yang sedang berurusan dengan Cipto Samanggala langsung. Memang saya jadikan umpan karena di situ adalah titik agar kita dapat dengan mudah untuk mengalahkan Cipto Samanggala. Saya pun sudah berbicara dengan manusia itu, membicarakan rencana yang sudah kami siapkan. Dan manusia itu sudah menjalankan tugasnya dengan benar. Setelah Raja Cipto Samanggala lengah, disitulah tugas saya untuk melakukan membunuh Cipto Samanggala, sehingga peperangan itu dapat berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita rencanakan. Setelah kepala itu terpenggal, Sutiman datang menghampiri saya meminta untuk membawa kepala itu dan menyampaikan kabar itu kepada dirimu. Ya, benar sekali. Tadi malam memang Sutiman membawa sebuah kepala yang Sutiman bilang itu adalah kepalanya Cipto Samanggala. Jujur saja, saya hanya meminta manusia Ganang saja yang sedang berurusan dengan Cipto Samanggala untuk datang seorang diri. Karena di situ adalah kunci dari rencana yang kami persiapkan. Maka dari itu, saya memerintahkan Sutiman bagaimana caranya agar teman-teman yang lain tidak mengganggu peperangan ini, sehingga rencana yang kami siapkan pun dapat berjalan dengan lancar. Lalu Tuan Patih, yang saya bingungkan setelah Sutiman menghampiri kita mengabarkan bahwa Mas Ganang sudah menyelesaikan semuanya beserta sahabat-sahabat yang lainnya. Di situ Mbah Sariman datang mengabarkan berita tersebut. Mas Ganang, Mas. Alhamdulillah. Mas Ganang. Mas, Ya Allah. sebelah sini Mas. Mas Ganang nggak apa-apa, Mas. Gimana keadaannya? Aduh, tuh Mas. Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya telah. Ya Mas, monggo, Mas. Di situ setelah Mbah Sariman mengabarkan bahwa tidak ada peperangan dan Mas Ganang dijebak di dalam sana sendiri, secara tiba-tiba Sutiman datang, Tuan Patih. Dengan lantangnya Sutiman mengatakan bahwa kalian sudah masuk ke dalam jebakan saya. Dan di situ Mbah Sariman sempat bertengkar dengan Sutiman dan Mbah Sariman tertusuk
pisau dari Sudiman, Tuan Pati. Dan baru saja tadi pagi Mbah Sariman telah meninggal. Nah itu Mas Sariman meninggal? iya Mas Kanang Haji terakhir. Bukan dari tadi Mbak Sariman bersama kami di sana. Benar, manusia. Mereka semua telah tertipu daya. Saya rasa makhluk-makhluk yang telah menipunya adalah makhluk-makhluk dari rombongan Ranca Bonges. Karena pasukan dari rombongan Ranca Bonges lah yang berhasil kabur. Dan Tuan Wiraga pun juga meninggal Mas Kanang. Hah? Iya mas. Apa benar Pati? Kabar itu memang benar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengenai kejadian sebelum meninggalnya Tuan Wiraga, jujur saya tidak mengetahui persisnya kejadian itu seperti apa. Yang mengetahui hanyalah Sudiman dan manusia-manusia ini. Apa yang terjadi sebenarnya Sudiman? Sudah saya katakan dari sebelum manusia ini jauh tersesat, yang disesatkan oleh salah satu makhluk yang mengaku-ngaku sebagai tabib. Sebenarnya itu adalah makhluk, di mana makhluk itu adalah utusan. Lalu yang menjadi Mbak Sariman pun sama. Itu semua palsu. Berarti Mbah Sariman yang asli belum meninggal Mas? Kamu yang di sini bingung atau gimana dia dari tadi? Bingung saya, beneran semalaman tuh saya dibuat bingung Mas Kanang. Sudiman, tolong ceritakan sebenarnya Mbak Sariman yang menemui kau tadi malam. Mengabarkan bahwa malam ini tidak ada peperangan. Semua sahabat kita disekap oleh dua rombongan yang membantu kita. Dan Mas Kanang kan diutus dihampiri sama Sudiman. Dan setelah sampai sana tuh katanya Sudiman itu berkhianat dan membawa Mas Kanang ke hadapan. Itu informasi dari siapa? Dari Mbah Sariman. Mbak Sariman dari malam sama saya di sana. Sudah saya Mbah Sariman palsu, bener Mbah Sariman palsu itu mas. adalah Mbak Sariman yang kalian kenal itu palsu. Yang dibunuh itu palsu. Tapi anehnya Mas, di saat Mbah Sariman mengatakan hal tersebut, Sudiman masuk dengan bangga dan mengatakan bahwa kita sudah masuk ke dalam jebakan dan Mas Kanang sudah berhasil dibunuh oleh Cipto Samanggala. Lah itu yang nyerang, kalau Mbah Sariman palsu, itu yang nyerang Mbah Sariman siapa? Nah, Man, kamu terakhir menemui rombongan ini kapan, Man? Sewaktu saya mengantarkan atau menunjukkan kepala dari raja yang sudah dikalahkan. Oh, saya paham. Berarti habis itu si Mbak Sariman palsu sama Sudiman palsu yang bikin drama itu. Berarti dua-duanya itu palsu. Oh iya itu sempat keluar mas si Sudiman kan. Habis itu datang lagi pas Mbah Sariman udah datang. Iya, berarti terakhir bertemu kita tuh Sudiman waktu pas bawa kepala, Sudiman asli. Iya kan habis itu dia pamitan pergi. Iya. Nah habis itu Mbah Sariman datang kan. Heeh. Nah Mengabarkan itu, berita itu, iya. Sudiman Baru datang Sudiman lagi. datang. Nah, yang datang itu wah, Sudiman palsu. benar itu mas. Ya Allah, ya Allah. Baiklah, untuk permasalahan ini bisa kita bicarakan lagi dan kita rundingkan lagi. Lebih baik kita urus. Ya, saya nggak apa-apa. Iya mas, yuk. Ya, saya Tuan Pati, dibawa, maaf, saya saya sudah Tuan Pati. nusuk sama kamu. Baiklah, saya mohon pamit lebih dahulu. Bukan saya Baik, Sudiman. Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudiman, saya benar-benar mohon maaf. Maaf ya Saya Sudiman. bodoh, ini memang saya benar-benar bodoh. Nah terus Tuan Wiraga meninggal kenapa? Hah? Tuan Wiraga? Iya, tadi yang terakhir tadi. Bodoh kamu. Tuan Wiraga telah kamu bunuh. Goblok.
Bingung saya ini malah gak bingung Mas. Sudahlah, Mana. Jangan seperti itu. Di sini semua pikirannya kacau. Kita tidak bisa menyalahkan satu dengan sama yang lainnya. Kalau kita menyalahkan satu dengan sama yang lainnya, yang ada menambah sebuah masalah. Ayolah kita berpikir jernih. Kita keluar dari permasalahan ini. Kemenangan sudah ada di tangan kita. Rencana kita semua berjalan dengan mulus seperti yang direncanakan. Tunggu. Ini Mas Danang asli atau palsu ini? Lah, gasek. tapi percuma saja jika kemenangan Tuan Wiraka telah mati. Lebih parahnya lagi telah dibunuh dengan teman kita. Ya kita semua gak ada yang tahu, Man. Kematian Maafkan Wiraka kami. itu terjadi di saat kita masih kalut dalam pikiran dikacaukan. Oh ya, Sutiman datang, di mana kesan terakhir Sutiman adalah Sutiman yang sudah berkhianat, sehingga kita semua terbakar sebuah emosi, Mas Yana. Ketika Sutiman datang, kita sudah berpikir Sutiman telah berkhianat kepada kami, kita semua emosi. Mas Diki melakukan penyerangan. Pada saat melakukan penyerangan, gas itu saya nggak sadar, mungkin raga saya dimasukin oleh. kamu jangan pakai kunci apa, Dik? Ini biasa, Mas. Oh iya. Seketika itu Tuan Wiraka melindungi saya, dan serangan itu terkena ke tubuh Tuan Wiraka. Tuan Wiraka sudah tiada. Kita doakan, Sutiman. Maafkan saya, Sutiman. Sutiman. Oh iya, saya ini masih penasaran sama Mbak Sariman gimana. Soalnya tadi terakhir di sini Mbak Sariman meninggal. Iya. Wah. Ya Masya Allah. Mas Sariman. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kamu tuh ngapain? Kamu buang air besar di sini. Assalamualaikum Mbak Sariman. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kalau buang air besar jangan di sini. Iya, Mbak. Kenapa ini ketawa malahan? Ini siapa ini? Ini Mbak Sariman. Kau Sutiman. asli atau palsu? Ya, saya asli. Sariman. Ini tolong buktikan manusia jika ini yang bernama Sariman asli. Iya itu palsu. Asli. Kamu kata gimana sama saya gimana tuh? Karena manusia ini telah Musliman masih hidup, Mbak? ya Masih hidup, Mas? Nanti nonton videonya kalau bingung. Videonya nanti ditonton lah. Kita dipusingkan semua. kamu tuh kenapa ketawa? Manusia sudahlah. Saya ingin merenungkan kesedihan ini. Doakan jadi mana, ayo kita doakan bareng-bareng nanti setelah ini. Mau kemana kamu? Hati-hati, kesandung nanti. Kita udah menang ini ya. Alhamdulillah Mas Sariman. Alhamdulillah. Ya kamu tuh nangis kenapa? Duitmu hilang. Enggak, Mbak. Hah? Kamu kalah main. Enggak. Seperti ini Mbak Sariman. Gimana? Tadi saya dengar ceritanya, informasinya satu malam ini teman-teman saya ini telah ditipu. Ada makhluk yang menyerupai Mbah Sariman itu dari pihak Cipta Semenggala. Saya nggak disuruh duduk nih. Duduk Mbah, silakan Mbah, duduk Mbah. Tadi. Ada makhluk yang mengaku Mbah Sariman dari Cipta Semenggala. Dan itu di situ dibikin drama. Jadi ada Pocong Sutiman palsu dan Mbah Sariman palsu. Nah, di situ Pocong Sutiman palsu pura-pura menusuk Mbah Sariman. Itu dua-duanya palsu berarti. Iya. Lah menusuk Mbah Sariman, akibatnya sampai Mbah Sariman itu terluka tentunya terluka. Dan ini pagi
Mbak Sariman menemui anak-anak ini katanya Mbak Sariman meninggal. Iya, Mbah. Emang gitu. Ya kamu kok masih bersedih? Saya kan masih hidup. Nanti Mbak ada kelanjutannya. Oh, masih ada. Dengan adanya Mbak Sariman itu meninggal, Saya mengira semuanya emosi. Mbak Sariman itu meninggal kan karena tertusuk oleh Sutiman. Sutiman palsu, Sutiman langsung. Ya, terus Sutiman datang. Sutiman yang asli Ya. yang datang. Saya nggak bisa kontrol emosi. Saya mau menyerang Sutiman, mau membalas. Karena kan setahu saya Sutiman itu kan berkhianat kepada kita, melama-lamakan saya di dalam hutan untuk tidak ikut dalam peperangan itu, sehingga apa namanya, Mbak Sariman datang dan menjelaskan semuanya bahwa di dalam itu tidak ada peperangan. Dia menculik Mas Nah, Gana. dia menculik Mas Ganang, berarti kan saya mengira Sutiman itu Berkhianat. adalah berkhianat kepada kita, dan menceritakan dua rombongan yang ikut perang kita pun menyekap para sahabat yang lain loh, Mbak. Oh ya. Jadi dua-duanya tuh palsu. Lah iya. Nah kamu marah karena saya yang palsu telah mati karena Sutiman yang palsu. Iya. Pas Sutiman yang palsu datang kamu serang. Sutiman yang asli. Sutiman yang asli ini. Iya. Berarti ini pagi nih Sutiman asli nih. Iya. Terus kamu serang. Terus lah ini masih itu. Terus tiba-tiba Dilindungi. dilindungi oleh yang Wiraga, dan yang Wiraga Wiraga yang sama kita tadi malam. Iya Mbak. Yang di sininya pakai pedang itu. Iya. Wiraga lebur yang sama saya ya. Baru tadi malam kita mau merayakan kemenangan itu, udah mati. Astagfirullah, astagfirullah. Yang melakukan siapa? Kamu? Saya. Mbak. Ngapain, Mbak? Sebenarnya kamu memang buat saya marah. Kamu buat saya jengkel. Iya, Mbak. Kamu bunuh sahabat sendiri gimana? Maaf, Mbak. Kamu tuh gak ada habis-habisnya bikin saya marah, bikin saya jengkel. Sebenarnya kamu tuh mau tak bunuh, tapi kok ya sayang gitu. Tapi kok ya saya tuh sayang sama kamu. Maaf, Mbak. Jangan dibunuh lah, Mbak. Hah? Itu sahabat kita kok. Nah gimana? Jangan, Mbak. Ngeselin ini Dan. Ya kan nggak ada yang tahu, Mbak. Ya saya tahu. Semandang Sariman. Ini semua salah saya, Mbak. Saya minta maaf, Ya Mbak. udah. Kesedihan itu pasti. Tapi ya jangan berlarut-larut. Setiap makhluk itu pasti punya kesalahan, Le. Saya juga sebenarnya sedih, tapi nggak saya perlihatkan di sini. Nanti saya sedihnya sendiri sana, di sumur. Iya. Tempat saya nyuci sendal. Iya, Mbak. Nah, ya. Ya, jangan disesali. Karena sejatinya setiap makhluk itu punya kesalahan. Ya. Yang penting kamu nih masih hidup. Yang ngomong kalian nih masih hidup. Iya, Mbak. Ya. Ya sudah tenangin hati kalian. Pulang. Mandi itu kamu tuh bau. Apalagi kamu. Kenapa, Mbak? Kamu tuh bau ya, Jan. Ya namanya juga di hutan, keringetan, Mbak. Ya Allah. Kayaknya kamu tuh 3 hari ya ganti ya. Semalam, Mbak. Belum pulang kan ini. Ya, nanti kalau tapi pulang dari mandi. 3 hari yang lalu kok. Mandi, Mbak. Ya Allah. Ya, kalian semua mandi. Pulang. Makan, belum pada makan toh. Belum, Mbak. Nah itu kamu tuh harusnya double-double nanti. Oke. Habis perang. Oke, Mbak. Wah dia tuh. Pasukannya 1/4 dihabisin sama dia. Dimakan. Dimakan. Diberakot,
tutup bun-bunannya. Kepalanya disedot sama dia. Nggak tahu ini lapar apa gimana ya. Sum-sum otak, Mbah. Kalau marah, ngeri. Mbah Punya ya, senjata. ya Mbah. Yang dimana saya nggak tahu sekarang tuh dia punya Ya apa istirahat ngeluarin Mbah. dari sakunya yang bisa gitu-gitu. Saya nggak tahu. Ini sekarang wah, saya bener-bener nggak nyangka dia tuh bisa seperti ini. Ya imbang lah sama makanan. Dia tuh nggak bisa habisin makanan tapi tenaganya ya besar. Sama kekuatannya ya Mbah. Iya kekuatannya besar. Ya alhamdulillah. Makannya kalau- banyak. Iya Mbah. Manusia, tolonglah saya. Gimana? Ini semua sudah selesai. Tolong kembalikan wujudku seperti semula. Sudiman, Saya rasa saya seperti ini itu merasa sangat capek. Nanti ikut Lebih Mbah baik Sariman saya saja. diikat saja. Nanti ikut Mbah Sariman saja kamu, Sudiman. Iya Sutiman. Kamu ikut Mbah Sariman. Kamu ikut ke pesantren ya? Pesantren. Sudiman, saya pribadi saya meminta maaf. Saya telah menuduh. Saya telah tidak bisa menahan amarah saya, Sudiman, dan mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan, Sudiman. Sekali lagi saya minta maaf. Man, udah. Semua udah terjadi. Dan Wiraga nggak mungkin kembali. Kamu mau marah sama dia, bagaimanapun bentuknya, tidak akan pernah mengembalikan Wiraga. Kamu mau bunuh anak ini pun, Wiraga tidak kembali, Sudiman. Karena sebaik-baiknya makhluk, sebijak-bijaknya makhluk, memaafkan kesalahan makhluk lain. Ya, ngerti? Ya Allah Pak. Mohon maaf ya teman-teman jika ini nanti baterainya habis, mungkin videonya terpotong sampai baterainya habis di sini saja karena ini tinggal berapa? Tinggal 1% teman-teman. Mohon maaf sekali. Untuk selama-lamanya. Ya. Udah dengar. Ya udah, Sutiman ikut saya aja. Nanti sama Lebih saya. baik diikat terlebih dahulu. Saya seperti ini terus merasa capek. Diikat dulu. Ya, Mbah. Habis itu ikut saya ya.